Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, ceria dan semangat belajar dari rumah. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah teman-teman, berikut ada teks bacaan yang berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Yuk kita baca dulu dengan teliti dan seksama ya. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Baiklah teman-teman, setelah membaca teks bacaan di atas tadi, sekarang silakan teman-teman lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Tabel pembuatan pakaian. Contoh yang pertama, petani kapas. Apa yang dikerjakan petani kapas? Mengerjakan menanam kapas. Di mana dikerjakan? Di kebun. Kemudian menghasilkan apa petani kapas? Menghasilkan kapas. Kemudian contoh yang kedua, peternak domba. Apa yang dikerjakan peternak domba? Mengerjakan bulu domba. Kemudian di mana dikerjakan? Bisa di ladang. Kemudian menghasilkan apa dari peternak domba? Menghasilkan bulu, yaitu bulu domba. Baiklah teman-teman, untuk yang lainnya dalam pembuatan pakaian contoh yang lainnya silakan nanti dicari berdasarkan teks di atas dan diisi pada tabel tersebut. Nah, ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain sebagainya. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu ketahui. Jadi bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menentukan banyaknya simetri putar pada suatu bangun datar. Nah, teman-teman bisa melakukan percobaannya dari rumah ya. Nah, yang perlu kita ikuti langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Bisa gunakan penggaris ya. Kedua, guntinglah gambarmu dengan rapi. Yang ketiga, ciplaklah bangun persegi yang telah antum buat di buku latihanmu. Yang keempat, tentukan titik pusatnya atau titik tengahnya. Yang kelima, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang telah antum buat. Dan yang keenam, cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pada gambar. Nah, langkah yang ketujuh, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Ya. Yang kedelapan, cobalah putar lagi sampai mendapati posisi yang semula. Dan yang kesembilan, berapa kali putaran persegi dapat menepati binggainya? Apabila diputar satu kali putaran penuh. Nah, perhatikan pada gambar awal yang tadi teman-teman buat. Nah, bentuk perseginya seperti ini. Kemudian kita putar yang pertama. Kemudian kita putar lagi searah jarum jam. Kita putar yang ketiga dan
datar keempat dan kembali ke posisi semula pada gambar tersebut. Nah, jadi ada berapa kali putaran dalam bangun datar persegi? Ya, ada 4 putaran dalam bangun persegi. Ya, good job teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bangun datar berikut ini. Ada yang tahu bangun datar apa ini? Ya, betul sekali. Bangun datar segitiga sama sisi. Nah, ada sudutnya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kita akan menentukan berapa simetri putar pada segitiga sama sisi. Nah, langkah awalnya adalah setelah kita putar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian putaran yang kedua 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dan kembali lagi kepada posisi semula kondisi awal tadi. Nah, jadi ada berapa putarannya? Ya, simetri putarnya ada 3 pada bangun datar segitiga sama sisi. Nah, sudah paham teman-teman? Alhamdulillah. Jadi beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Kemudian putarannya kurang dari 1 putaran dan memiliki titik pusat atau titik tengah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bangun datar berikut ini. Ada segitiga sama kaki. Yang kedua, gambar segitiga sama sisi. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang. Kemudian ada segitiga siku sama kaki. Kemudian persegi panjang. Ada persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Ini adalah beberapa bangun datar dan bisa kita hitung simetri lipatnya maupun simetri putar. Baiklah teman-teman, ayo sekarang kita berlatih. Setelah melakukan percobaan bangun datar di atas tentang simetri putar, coba teman-teman lakukan percobaan dengan bangun datar yang lainnya. Nah, lakukan langkah-langkahnya seperti penjelasan sebelumnya dan beri tanda checklist atau benar jika memiliki simetri putar dan beri tanda silang jika tidak memiliki simetri putar. Nah, ada beberapa contoh bangun datar yang akan Ustazah berikan. Yang pertama, persegi memiliki simetri putar, banyaknya ada 4. Kemudian bangun datar persegi panjang memiliki simetri putar, ada 2. Kemudian segitiga sama sisi memiliki simetri putar, ada 3. Segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar. Dan yang kelima ada bangun datar belah ketupat memiliki simetri putar, banyaknya ada 2. Dan bangun datar yang lainnya bisa teman-teman coba ya di rumah. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana ingin mengadakan kegiatan yang menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita mereka. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Benny ingin menjadi penyiar televisi. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar Edo dan teman-temannya yang memakai pakaian profesi. Nah, setelah amati gambar Edo dan teman-temannya, sekarang teman-teman jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Yuk dijawab, ada yang tahu? Ya, Udin, Dayu, Lani, Edo. Oke, betul teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2 dan 3, silakan teman-teman jawab ya. Nah, berdasarkan gambar Edo dan teman-temannya di atas tadi, Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun dan damai. Nah, bagaimana dengan antum? Apakah antum memiliki perbedaan dengan teman-teman antum? Ya, pasti ada ya. Tapi dengan perbedaan itu kita tetap harus saling rukun dan saling menghargai. Baiklah teman-teman, selesai materi pembelajaran hari ini.